Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan desain inverter SPWM satu fasa dengan kapasitas daya 1 kW. Kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Alidia Ayu Aziza, kemudian teman saya Ahmad Jahrul Fuad, dan satu lagi Yuda Nur Arifian. Pendahuluan. Beberapa tahun belakangan ini, perkembangan di dunia elektronika mengalami kemajuan pesat. Semua itu didasari oleh kemajuan pendidikan yang ada selama ini. Listrik menjadi kebutuhan utama di zaman serba modern saat ini. Perkembangan teknologi membutuhkan suplai listrik yang memadai. Seiring dengan keadaannya semakin maju, terutama dalam dunia elektronika, pasti membutuhkan sumber arus untuk menjalankan alat-alat elektronika tersebut. Perkembangan barang-barang elektronika sangat pesat. Beberapa perangkat pendukung mengalami perkembangan alat-alat elektronika yang semakin beragam. Salah satu sistem elektronika yang kita kenal adalah inverter yang berfungsi mengubah tegangan DC 12 volt menjadi tegangan AC 22 volt 50 Hz. Inverter adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Selain itu, di masa mendatang, inverter DC to AC akan memegang peran penting dalam mengubah energi DC dari sumber energi terbarukan sel surya menjadi energi listrik AC yang kita gunakan sehari-hari. Kajian teori. Pertama, inverter. Inverter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah arus DC dari AC menjadi arus AC dengan tegangan umumnya 220 volt. Alat ini diperlukan untuk solar home system atau SHS karena menyangkut instalasi kabel yang banyak dan panjang. Beberapa sinyal output inverter. Yang pertama ada square sine wave inverter, yang kedua modified sine wave inverter, yang ketiga pure sine wave inverter, dan yang keempat grid tie inverter. Yang kedua SPWM. SPWM adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan sudut pemicu dengan cara membandingkan gelombang segitiga dengan 3 gelombang sinus, yaitu fasa R, fasa S, dan fasa T yang masing-masing berbeda fasa 120 derajat. Yang ketiga MOSFET. MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor merupakan salah satu jenis transistor yang memiliki impedansi masukan atau gate sangat tinggi, sehingga dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar elektronik atau metode switching, memungkinkan untuk menghubungkan dengan semua jenis gerbang logika. Dengan menjadikan MOSFET sebagai saklar, maka dapat digunakan untuk mengendalikan beban dengan arus yang lebih tinggi dan biaya yang relatif lebih murah daripada menggunakan transistor bipolar atau BJT. Yang keempat, duty cycle. Duty cycle merupakan sebuah istilah yang tidak dapat dipisahkan dari PWM. Duty cycle adalah presentasi dari satu periode sinyal aktif high dibanding dengan periode sinyal total yang terdiri dari sinyal aktif high dan sinyal mati low. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. T total sama dengan T on plus T off. D sama dengan T on per T off. Yang kelima, resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur alur listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Berikut gambar dari komponen resistor. Berikutnya, yang keenam adalah induktor. Induktor adalah komponen elektronika yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor memiliki satuan yaitu Henry. Namun, satuan Henry terlalu besar, maka digunakan satuan yang lebih kecil, yaitu mikrohenry. Ketika induktor diberikan arus listrik, maka di sekitar induktor tersebut akan timbul medan magnet. Gambar di bawah tersebut merupakan contoh dari induktor. Berikutnya yang ketujuh adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Ketika kapasitor dihubungkan pada sebuah sumber tegangan, maka piringan atau kepingan terisi elektron. Bila elektron berpisah dari satu plat ke plat lain, maka muatan elektron akan terdapat di antara kedua kepingan. Muatan ini disebabkan oleh muatan positif pada plat yang kehilangan elektron dan muatan negatif pada plat yang memperoleh elektron.
Yang kedelapan adalah komparator. Komparator merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan output berupa dua nilai, high dan low. Suatu komparator mempunyai dua masukan yang terdiri dari tegangan acuan atau V reference dan tegangan masukan atau V input, serta satu tegangan output atau V output. Gambar di samping merupakan contoh rangkaian komparator. Selanjutnya, desain rangkaian. Di sini itu ada dua desain. Yang pertama itu rangkaian SPWM. Rangkaian SPWM dan satunya lagi itu rangkaian inverter hybrid gate dengan transformator. Nah, pada rangkaian SPWM, komponen utamanya itu ada sumber tegangan sinusoidal, sumber tegangan triangular, terus sumber tegangan square atau kotak, kemudian komparator. Nah, komparator di sini tuh dia digunakan untuk membandingkan tegangan. Saat pada kaki non-inverting atau pada kaki yang positif ini lebih besar daripada yang kaki inverting atau yang negatif, maka outputnya itu akan bernilai 1. Sebaliknya, jika tegangan pada kaki non-inverting atau yang positif ini lebih kecil daripada yang kaki inverting atau negatif, maka outputnya akan 0. Nah, untuk rangkaian SPWM pertama dan rangkaian SPWM kedua ini sebenarnya mirip, cuma pada bagian sumber tegangan kotak itu yang pada rangkaian kedua itu diberi delay fasa 180. Sehingga hasilnya itu dia akan kayak terlambat setengah gelombang. Nah, ini digunakan untuk switching pada MOSFET. Nah, ini kami kasih label Q1 dan Q2. Pada label Q1 itu dihubungkan ke MOSFET 1 dan MOSFET 4, sedangkan Q2-nya itu dihubungkan ke MOSFET 2 dan MOSFET 3. Saat Q1 bernilai positif, maka sumber tegangan di sini akan mengalihkan arus positifnya itu ke MOSFET 1, terus menuju ke kaki transformator bagian atas. Kemudian untuk yang pada bagian negatif, dia akan teralirkan ke MOSFET 4, kemudian ke kaki primer transformator yang bagian bawah. Nah, sebaliknya pada saat Q2-nya yang aktif atau saat Q2-nya berlogika 1, maka arus positif akan dialirkan oleh MOSFET 3 ke kaki transformator primer bagian atas dan tegangan positifnya itu dialirkan oleh MOSFET 2 menuju ke kaki transformator bagian bawah. Nah, untuk transformatornya sendiri ini digunakan untuk menaikkan tegangan dengan skala 10/100, yang kemudian kaki sekundernya terhubung ke beban dan diukur menggunakan voltmeter dan ampermeter. Next. Nah, kemudian selanjutnya pengaruh duty cycle terhadap duty cycle. Duty cycle adalah persentase periode sinyal aktif atau high dengan total periode sinyal yang terdiri dari sinyal aktif, high, dan sinyal mati atau low. Secara matematis, rumus duty cycle dapat ditulis dengan sebagai berikut. D sama dengan D on per D off. Nah, pada percobaan ini itu ada dua percobaan. Yang gambar atas itu saat duty cycle bernilai 0,4 dan pada bagian bawah itu saat duty cycle 0,9. Nah, dapat dilihat saat duty cycle-nya itu 0,4 itu jumlah pulsnya itu 4. Kemudian saat duty cycle-nya 0,9 tuh, nah ini semakin sedikit, 1 dan satunya lagi 2. Next. Kemudian selanjutnya itu pengaruh frekuensi switching terhadap output. Nah, pada percobaan pengaruh frekuensi dapat dilihat bahwa semakin kecil nilai frekuensi, maka jumlah pulsa dari sinyal akan sedikit. Sedangkan jika nilai frekuensi besar, maka jumlah pulsanya pun akan banyak. Nah, ini juga sebanding dengan teori kan, frekuensi itu jumlah gelombang terhadap satuan detik. Jadi semakin besar frekuensi, maka semakin banyak juga gelombang atau pulsa yang dihasilkan. Dan semakin kecil frekuensi, maka akan semakin sedikit gelombang yang dihasilkan. Nah, dapat dilihat 50 Hz itu cuma sedikit daripada yang frekuensi 150 Hz. Dan 150 Hz itu dia lebih sedikit lagi daripada yang frekuensi 400 Hz. Nah, next. Selanjutnya pengaruh output pada beban R, RL, dan RC.
Yang pertama itu pada beban R atau resistor. Nah, pada gambar yang sebelah kiri itu pada saat nilai resistor bernilai 7 ohm. Dan pada gambar kanan itu pada saat nilai resistor 20 ohm. Berdasarkan pengaruh beban resistor, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai resistor, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Dapat dilihat dengan ini perbandingan antara resistor 7 dan resistor 20. Sedangkan semakin besar nilai resistor, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Ini sesuai dengan rumus V sama dengan I kali R. Atau jika kita balik, itu sama dengan I sama dengan V per R. Di mana arus itu berbanding terbalik dengan resistor. Sehingga saat resistor itu semakin besar, maka arus yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika resistor itu semakin kecil, maka arus akan semakin besar. Untuk perhitungan dayanya itu digunakan persamaan V sama dengan V efektif pangkat 2 per R. Nah, V efektifnya ini bisa kita rubah menjadi V max per akar 2, atau bisa juga menggunakan persamaan dengan I efektif per akar 2 kuadrat kali R. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu ini saat nilai resistor bernilai 7 ohm. Nah, arus maksimalnya itu 17 per akar 2 kuadrat kali 7 itu hasilnya 1011,5 watt. Nah, ini sesuai dengan kapasitas daya lebih dari 1 kilowatt. Next. Kemudian selanjutnya itu beban RL atau resistor induktor. Pada gambar sebelah kiri itu pada saat nilai resistor 3 ohm dan induktor 0,0037 Henry. Sedangkan pada gambar sebelah kanan itu saat nilai resistor 3 ohm dan induktor 0,037 Henry. Berdasarkan percobaan pengaruh beban resistor, induktor dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai induktor, maka arus yang dihasilkan semakin besar. Sedangkan jika semakin besar nilai induktor, maka akan semakin kecil arus yang dihasilkan. Hal ini terjadi dikarenakan beban induktif menyimpan energi yang berupa medan magnetik dan menyerap daya aktif dan daya reaktif dari inverter. Untuk perhitungan dayanya digunakan persamaan V sama dengan V efektif kali I efektif, di mana V efektif itu bisa kita rubah menjadi V max per akar 2 dan I efektif itu sama dengan I max per akar 2. Nah, pada percobaan ini kita mencontohkan saat resistor 3 ohm dan induktor 0,0037 Henry. Vmax-nya itu dapat dari pengukuran itu sama dengan 120,08, sedangkan Imax-nya itu 16,95. Nah, dari perhitungan ini didapatkan hasil dayanya atau P sama dengan 1017,68 watt. Ini juga sesuai dengan kapasitas daya, di mana kapasitas daya itu 1 kilowatt. Next. Nah, kemudian selanjutnya itu beban RC atau resistor kapasitor. Pada gambar sebelah kiri itu saat nilai resistor 10 ohm dan kapasitor 0,0018 farad. Dan pada gambar sebelah kanan itu saat nilai resistor 10 ohm dan kapasitor 0,018 farad. Nah, berdasarkan percobaan pengaruh beban resistor dan kapasitor, tidak ada perubahan yang signifikan antara I out dan V out. Kedua percobaan menunjukkan hasil yang sama. Untuk perhitungan daya yang digunakan itu sama dengan rumus yang resistor induktor, atau V sama dengan V efektif kali I efektif, di mana V efektif ini bisa dirubah, bisa diganti dengan persamaan V max per akar 2, dan I efektif juga bisa diganti dengan persamaan I max per akar 2. Nah, untuk contohnya itu pada saat nilai resistor 10 ohm dan kapasitor 0,0018 farad. Itu dari pengukuran didapatkan V max-nya itu 199,97 dan I max-nya itu 17,14. Dari perhitungan ini didapatkan daya 1028,14 watt. Nah, ini juga sesuai dengan kapasitas daya inverter atau lebih dari 1 kW. Next. Berikutnya, visualisasi desain 3D pada aplikasi Proteus. Yang pertama, visualisasi desain 3D pada beban resistor. Gambar di atas menunjukkan gambar bagian depan dan gambar yang di bawah menunjukkan gambar bagian belakang. Pada desain 3D ini, kami menggunakan 6 buah konektor sebagai sumber tegangan. Yang pertama, V1 dan V4 sebagai sumber tegangan sinusoidal, V2 dan V5 sebagai sumber tegangan triangular, dan V3 dan V6 sebagai sumber tegangan square. Dan baterai
menjadi sumber tegangan DC 12 volt. Untuk U1 dan U2 merupakan AC LM358N yang berfungsi pada rangkaian komparator. Untuk Q1 hingga Q4 merupakan MOSFET dan transformator yang digunakan pada desain 3D ini transformator 10:100. Untuk bebannya, resistor yang digunakan sebesar 7 ohm dan outputnya akan berupa tegangan dan nilai outputnya akan berupa tegangan AC. Next. Untuk yang kedua, resistor induktor. Untuk desain 3D-nya hampir sama seperti sebelumnya. Akan tetapi pada desain 3D ini kami menggunakan nilai resistor 7 ohm dan induktor sebesar 3,7 mH yang dihubungkan secara seri. Dan yang terakhir, desain 3D resistor kapasitor. Pada desain ini kami menggunakan resistor sebesar 10 ohm dan kapasitor sebesar 1,8 milifarad. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.